Intinya adalah, saya selalu bilang latihan, latihan, latihan. Harus disiplin dalam latihan darbuka. Tapi ini bisa diterapkan kepada apapun. Walaupun itu belajar, graphic design, bikin satu bisnis, ataupun hanya sekedar main game. Itu bisa. Tapi kalau kita terapkan ini dalam setiap sisi hidup kita, pasti kita akan sukses. Itu pasti. Jadi gini bro, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di salah satu episode yang mungkin beda daripada yang lain. Tapi kenapa saya mengangkat ini? Karena sesuatu yang penting. Bukan untuk views, bukan untuk menghibur, tapi untuk menginspirasikan insya Allah, atau untuk memotivasikan. Oke, kenapa saya bikin video ini? Karena dulu pas awal-awal banget saya bikin YouTube itu, mungkin banyak sekali dari kalian belum tahu, karena waktu itu masih ratusan subscriber, bukan ratusan ribu, tapi ratusan. Saya bikin salah satu project saya namanya Perspektif, yaitu gimana kita melihat satu situasi, mengukur bagusnya dan buruknya, atau pro dan kontranya. Nah, salah satunya seperti yang ini. Kamu pernah nggak kepikiran mau jadi entertainer atau penghibur? Ini adalah pro dan kontra jadi entertainer. Saya bikin itu sebenarnya karena awalnya saya mau bikin YouTube bukan hanya untuk melatih kalian untuk main suatu alat musik, tapi juga untuk membantu anak-anak di zaman sekarang, atau bukan hanya anak-anak, tapi siapapun, untuk mendapatkan satu perspektif atau satu mindset yang beda daripada yang lain. Mindset yang tidak hanya pengikut, tapi melakukan apa yang kira-kira dia sangat-sangat ingin melakukan. Oke? Bukan hanya melakukan sesuatu karena yang lain melakukannya. Itu nomor satu. Saya sempat ngobrol tentang ini di Binus TV dan Tagar News, tentang kita harus punya mindset yang beda. Nggak bisa kita mengikut saja. Oh, orang lain lakukan ini, ayo kita lakukan ini. Orang lain lakukan ini, ayo kita lakukan ini. Saya bikin channel darbuka, belum ada channel darbuka yang lain. Ada sedikit-dikit doang, tapi yang benar-benar melakukannya nggak ada. Tapi kenapa saya bikin channel darbuka? Karena itu yang saya sangat suka. Bukan karena mau ngikut sama yang lain, bukan karena oh saya mau bikin YouTube karena orang lain. Saya bikin YouTube itu karena itu niat saya, itu yang saya suka bikin video, saya suka menghibur. Nah, saya bikin video ini karena ada salah satu fans juga yang nonton YouTube saya. Mereka bilang, nggak semua orang di YouTube kamu itu pemain darbuka. Tapi aku baru-baru ini suka nonton YouTube abang. Nggak suka main darbuka, tapi nontonin YouTube-nya abang, banyak motivasi dan inspirasinya yang ams. Banyak nilai positif yang bisa diambil, sukses selalu inspirasinya. Dan kali-kali bikin video motivasi bang, ditunggu. Oke. Awal atau inti dari semua yang saya kasih tahu di YouTube saya itu sebenarnya selalu mencoba memotivasi atau menginspirasi kalian biar melakukan sesuatu dengan 100%. Melakukan sesuatu dengan niat yang kuat, tanpa mau pantang mundur, tanpa mau give up, nggak mau sampai oh saya lakukan ini, saya harus lepas. Saya akan lakukan ini karena saya harus lakukan ini, dan ini adalah sesuatu yang baik, dan saya akan lakukan gimana pun tantangannya. Itu yang harus kita dapat mindset. Gimana pun tantangannya, saya akan lakukan ini karena ini sesuatu yang baik, dan target saya adalah ini. Kalau belum sampai kena target itu, jangan sampai kita kapok, jangan sampai kita putus asa. Jadi intinya adalah, saya selalu bilang latihan, latihan, latihan. Harus disiplin dalam latihan darbuka. Tapi ini bisa diterapkan kepada apapun. Walaupun itu belajar, graphic design, bikin satu bisnis, ataupun hanya sekedar main game. Itu bisa. Tapi kalau kita terapkan ini dalam setiap sisi hidup kita, pasti kita akan sukses. Itu pasti. Karena ini adalah suatu pola pikir yang bikin kita sukses. Itu kenapa saya selama hidup saya nggak pernah yang namanya oh saya mau angkat tangan terlalu susah. Nggak ada yang pernah saya bilang oh saya nggak bisa. Bukan saya pasti bisa, tapi saya harus belajar dulu. Atau saya pasti bisa, tapi saya harus telusuri dulu, saya harus belajar dulu. Pasti saya bisa. Nggak ada kata di dalam kamus saya nggak bisa, saya nggak bisa. Itu harus dihapus. Jadi pola pikir kita itu harus sangat kuat, harus sangat pasti. Kalau kita nggak pasti, ragu-ragu, wah ini dunia ini akan makan kamu terus remuk-remuk dan buang ke sampah. Jadi otak kita harus sangat-sangat kuat. Apa yang kita tonton itu harus bikin otak kita lebih kuat. Apa yang kita konsumsi melalui mata ke dalam otak kita harus lebih kuat. Makanya saya selalu bilang, harus habits make all the difference. Itu yang saya selalu bilang di ujung semua video itu. Tapi itu artinya kebiasaan. Kebiasaan pola pikir, kebiasaan perilaku, kebiasaan sehari-hari. Itu adalah perbedaan
dalam semua sisi hidup kamu. Kamu jadi orang sukses, harus punya kebiasaan orang sukses. Kamu mau jadi orang yang baik, harus ada kebiasaan orang baik. Kamu mau jadi orang dermawan, harus ada kebiasaannya. Nggak bisa kamu mau jadi orang dermawan, cuma satu hari kamu kasih 100 juta ke satu orang. Nggak bisa. Jadi kebiasaan kamu, kebiasaan memikir, bukan hanya perilaku, tapi pikiran. Perilaku, pikiran, dan juga dengan fisik badan kita, semua itu kebiasaannya harus baik. Dan dengan itu pasti kamu akan dapatkan sukses dan akan meraih apa yang kamu kejar. Itu intinya. Pola pikir kamu yang harus diperhatikan dan dirubah dan dikuatkan. Apa aja yang kamu lakukan, mulai dari otak pastinya. Jadi pola pikir kamu itulah yang paling penting dan itulah yang harus dilatih sebaik mungkin. Oke? So, pola pikir kamu yang akan mengubah segalanya, dan kebiasaan badan kamu setelah memikir akan mengubah semua hidup kamu. Walaupun kamu jadi orang sehat, orang sukses, atau orang yang pintar, semua itu mulai dari pola pikir dan kebiasaan. Okay? Habits make all the difference. Wassalam. I hope this was beneficial. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Amin. Peace. Bang.